Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para dewan juri yang terhormat. Perkenalkan, nama saya Atim Alvin Setiawan. Saya berasal dari Prodi PGSD Fakultas Psikologi dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Strategi Pembelajaran SD Muhammadiyah 2 Krian pada masa pandemi COVID-19. Selanjutnya bagian abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai strategi yang dilakukan SD Muhammadiyah 2 Krian dalam proses pembelajaran selama masa pandemi COVID-19. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Adapun teknik pengambilan data dalam penelitian ini adalah dengan melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Selama masa pandemi COVID-19, SD Muhammadiyah 2 Krian menerapkan kebijakan belajar secara online sesuai dengan instruksi yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim melalui Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran virus corona. Pembelajaran secara online dilaksanakan dalam rangka menekan penyebaran virus corona. Selama pelaksanaan pembelajaran online, SD Muhammadiyah 2 Krian mengalami beberapa kendala dalam berbagai sisi, seperti keterbatasan perangkat, keterbatasan jaringan internet, dan keterbatasan pemahaman materi pelajaran oleh siswa. Di balik semua kendala yang dialami, SD Muhammadiyah 2 Krian memberikan solusi yang bernama kelas konsultasi. Kelas konsultasi ini ditujukan bagi siswa yang mengalami kendala dalam pemahaman materi pembelajaran. Selanjutnya, pendahuluan. Pandemi COVID-19 menyebabkan perubahan yang signifikan dalam elemen kehidupan manusia. Perkembangan yang begitu pesat membuat virus ini menyebar dengan cepat ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan, salah satunya yaitu dengan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran virus corona, yang mana dalam surat edaran tersebut salah satunya yaitu menginstruksikan agar pembelajaran dilakukan secara jarak jauh. SD Muhammadiyah 2 Krian merupakan salah satu sekolah yang terdampak pandemi COVID-19. Akibatnya, proses pembelajaran yang mulanya dilakukan secara tatap muka kini mengalami perubahan. Perubahan ini mengakibatkan SD Muhammadiyah 2 Krian harus melakukan suatu inovasi dalam strategi pembelajaran. Maka, dalam tulisan ini akan dipaparkan lebih dalam lagi mengenai strategi pembelajaran yang diterapkan oleh SD Muhammadiyah 2 Krian dalam masa pandemi COVID-19. Selanjutnya, metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif merupakan proses penelitian untuk memahami masalah-masalah sosial atau manusia dengan menganalisis data-data untuk menciptakan gambaran kompleks dan menyeluruh, serta melaporkan pandangan informasi terperinci yang diperoleh dari para sumber informasi dalam lingkungan alami. Sumber informasi dalam penelitian ini yaitu Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 2 Krian. Teknik pengambilan data dalam penelitian ini yaitu melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Pertama, sejarah SD Muhammadiyah 2 Krian. SD Muhammadiyah 2 Krian ini bermula dari suatu TPQ, Taman Pendidikan Al-Quran, yang diasuh oleh Bapak Yanto. Bapak Yanto memiliki angan-angan untuk mendirikan suatu sekolah. Setelah 15 tahun lamanya, impian beliau baru terwujud pada tanggal 15 Agustus tahun 2015. Dan pada tanggal itu, SD Muhammadiyah 2 Krian diresmikan oleh Profesor Imam Robandi. Bapak Nur Najman Marzuki adalah kepala sekolah pertama SD Muhammadiyah 2 Krian. Pada awal pendiriannya, SD Muhammadiyah 2 Krian hanya memiliki 3 guru termasuk kepala sekolah. Lalu pada tanggal 1 Oktober 2018, Bapak Nanang Rauful Akbar menggantikan posisi kepala sekolah yang lama. Beliau menjabat sebagai kepala sekolah dari tanggal 1 Oktober 2018 sampai sekarang. Selama masa awal pendiriannya tahun 2015, SD Muhammadiyah 2 Krian menempuh jalan yang cukup terjal karena banyaknya penolakan dari warga sekitar. Sampai pada akhirnya permasalahan ini selesai dan SD Muhammadiyah 2 Krian terus mengalami perkembangan sampai sekarang. Selanjutnya yaitu strategi pembelajaran SD Muhammadiyah 2 Krian pada masa pandemi COVID-19. Strategi pembelajaran yang dilaksanakan SD Muhammadiyah 2 Krian adalah menggunakan strategi pembelajaran online. Pada mulanya, pembelajaran online yang diterapkan hanya memanfaatkan aplikasi yang ada, yaitu WhatsApp. Seiring berjalannya waktu, guru SD Muhammadiyah 2 Krian menggunakan aplikasi yang lainnya, seperti Zoom, Google Meet,
Google Form, dan Google Classroom. Penggunaan Zoom dan Google Meet ini sebagai virtual meeting dianggap yang paling efektif daripada aplikasi yang lain. Sebab dalam aplikasi tersebut, guru dapat memantau aktivitas siswa yang ada di rumah saat mereka sedang melakukan pembelajaran secara online. Proses persiapan yang dilaksanakan oleh guru SD Muhammadiyah 2 Krian adalah tidak berbeda jauh dengan persiapan dalam pembelajaran tatap muka. Guru tetap merancang silabus, RPP, dan lain sebagainya. Namun pada saat pandemi ini, guru ditekankan untuk membuat media pembelajaran yang inovatif dan kreatif agar siswa tidak merasa bosan dan jenuh ketika pembelajaran online sedang berlangsung. Lalu juga terdapat evaluasi pembelajaran dilakukan oleh guru terhadap siswa melalui penilaian. Penilaian itu meliputi penilaian harian, penilaian tengah semester, dan penilaian akhir semester. Penilaian ini dilakukan secara daring menggunakan Google Formulir. Selanjutnya yaitu pembiasaan karakter siswa. Meskipun dalam masa pandemi COVID-19, SD Muhammadiyah 2 Krian tetap memperhatikan karakter dan akhlak siswa. Bentuk pengawasan ataupun controlling karakter dan akhlak siswa yaitu dengan jadwal pembiasaan karakter. Nah, dalam jadwal pembiasaan karakter ini berisikan salah satunya yaitu pelaksanaan sholat 5 waktu. Cara kerja jadwal pembiasaan karakter ini cukup sederhana, yaitu siswa cukup mencetak kegiatan yang sudah dilaksanakan. Proses ini juga melatih kejujuran siswa dalam kegiatan sehari-harinya. Selain melatih kejujuran, juga melatih tanggung jawab siswa. Selanjutnya, yaitu kendala yang dialami oleh SD Muhammadiyah 2 Krian dan solusi yang diberikan. Memang kita ketahui bahwa pembelajaran tatap muka jauh lebih efektif daripada pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran online yang dilakukan SD Muhammadiyah 2 Krian mengalami beberapa kendala. Secara garis besar, terdapat 3 hal yang menjadi kendala. Kendala tersebut yaitu meliputi ketersediaan perangkat, ketersediaan jaringan internet, dan keterbatasan pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. Karena materi pembelajaran disampaikan secara online, maka siswa masih ada yang kesulitan dalam memahami materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Tentunya SD Muhammadiyah 2 Krian memberikan solusi untuk menanggapi permasalahan-permasalahan ini, yaitu berupa kelas konsultasi. Kelas ini diperuntukkan pada siswa yang mengalami kendala dalam pemahaman materi. Bagi siswa yang belum paham terkait materi yang disampaikan oleh Bapak ataupun Ibu Guru, diperbolehkan untuk mengikuti kelas konsultasi. Selanjutnya kesimpulan, SD Muhammadiyah 2 Krian menerapkan kebijakan pembelajaran secara online selama masa pandemi COVID-19. Selama pelaksanaan pembelajaran online, SD Muhammadiyah 2 Krian memanfaatkan media yang ada seperti WhatsApp, Zoom, Google Form, Google Meet, dan Google Classroom. Hambatan yang dialami selama pembelajaran online diantaranya yaitu keterbatasan dalam ketersediaan perangkat dan jaringan internet. Dan yang menjadi kendala utama adalah keterbatasan pemahaman siswa terhadap materi. Namun demikian, SD Muhammadiyah 2 Krian menerapkan kelas konsultasi sebagai solusi atas keterbatasan dalam pemahaman materi. Dan yaitu ucapan terima kasih. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya dan juga memberikan kesehatan kepada penulis sehingga penulis dapat menulis artikel, melakukan penelitian, dan artikel ini dapat selesai secara tepat waktu. Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Nanang Rauful Akbar selaku Kepala SD Muhammadiyah 2 Krian yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penyusunan tulisan artikel ini sehingga dapat tersusun dengan baik dan maksimal. Serta pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan yang banyak memberikan masukan kepada penulis. Yang terakhir yaitu referensi. Ini adalah referensi yang penulis gunakan dalam penulisan artikel. Terdapat 11 referensi. Demikian yang bisa penulis sampaikan. Apabila ada salah kata, penulis mohon maaf yang sebesarnya. Penulis akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.